Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang buat kalian semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas semester daripada praktikum microcontroller 2. Baik. Judul yang saya buat yakni Sistem Monitoring Presensi Jamaah dan Telekontrol Suhu Ruang menggunakan sensor RFID dan sensor suhu berbasis IoT. Dan yang mana dari proposal ini diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas dan penilaian mata kuliah praktikum microcontroller 2. Perkenalan saya, nama saya M. Zulfikar Kausar Bariklana dari kelas 2 FJTD dengan NIM 1941160. Saya ulangi, 194116084 dari program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Azam Zaki. Oke, lanjut. Abstrak. Jadi perkenalan dulu, kenapa judul ini yang saya ambil, karena sesuai dengan kenyataan di lapangan, sesuai dengan yang saya alami dalam upaya pembelajaran dan pendisiplinan dalam ilmu agama sangatlah penting, sangat penting. Nah, untuk itu ada pesantren. Nah, pesantren itu dalam mendisiplinkan santrinya ada pengurus yang bertugas untuk mengatur agar tertib santrinya, terutama dalam hal ibadah dan termasuk ibadah jamaah. Nah, dalam pendisiplinan ini pengurus biasanya mencatat santri yang tidak hadir dalam jamaah tersebut. Jadi pencatatannya secara manual. Kemudian di penelitian di proyek saya juga menggunakan sensor suhu, yang mana untuk mengetahui nilai suhu yang ada pada ruangan yang digunakan saat jamaah tersebut. Gitu. Jadi pengurus terkadang tidak tahu kalau keadaan di dalam ruangan itu panas, akan dibiarkan. Itu. Kemudian oleh karena itu saya membuat suatu proyek atau inovasi yang mana alat ini sebagai presensi secara otomatis dan juga sensor suhu, monitoring suhu juga otomatis, yang mana tampilannya nanti menyambung ke pengguna smartphone atau Android gitu. Nah, bisa dilihat di tampilannya. Sebentar. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada gambar yang ilustrasi pintu masjid dan
alat yang akan saya buat. Itu RFID jadi kotak, nanti ada kotak, terus terdapat LCD kristal, entah ukurannya berapa nanti, itu ditempatkan di sebelah pintu masuk masjid gitu. Nah, cara kerja ini gimana? Cara kerja alat ini seperti biasa dihidupkan, kemudian ketika ada santri akan masuk, maka dia terlebih dahulu harus menempelkan menempelkan kartu ke alat ini, yang mana kartu ini terdapat data seperti NFC. Jadi dia ditempelkan, kemudian keluar datanya dan namanya di LCD tuh. Kemudian diolah. Kemudian untuk yang suhu itu dia ditempatkan di dalam, kemudian dia mengukur suhu di ruangan tersebut. Setelah itu dia mengirimkan datanya ke microcontroller, juga diolah. Habis diolah ditampilkan di LCD. Setelah itu dikirim ke database server atau cloud, nanti yang saya gunakan Firebase, kemudian ditampilkan ke smartphone gitu. Nah, untuk manajemen suhunya menggunakan motor DC, yang mana motor DC ini kita asumsikan sebagai kipas angin gitu. Berikut flowchart sama diagram blok. Di flowchart itu kita bahas, jadi mulai terus kita mendapatkan dua input, yang mana dua input ini dari RFID dan juga suhu. Habis itu dari RFID ini mendapatkan data, kemudian dicocokkan, mengolah data. Nah, dari sensor suhu dia menghitung suhu, kemudian keluar data. Kemudian yang di LCD yang tampil itu hanya data RFID gitu. Kemudian data dari sensor suhu dan sensor RFID itu jadi satu, kemudian dikirim ke server begitu. Dikirim ke server, kemudian data tampil di smartphone gitu. Setelah tampil, jadi di smartphone nanti perancangan aplikasi pada smartphone kami menggunakan kodular gitu. Kemudian ketika data ditampilkan di smartphone, dia menampilkan nama-nama santri yang hadir, kemudian suhu, dia menampilkan suhu juga. Apabila suhunya itu lebih dari 30 derajat atau sama dengan 30 derajat, maka dia akan muncul notifikasi untuk mengingatkan bahwasanya perlu dikontrol, baik itu dikontrol dihidupkan ataupun dimatikan itu. Kemudian kita ke diagram blok. Di diagram blok itu terdapat dua input sensor, kemudian jatuh dayanya bersimbol PLN, kemudian outputnya yang satu ke motor DC, terus kemudian ke LCD kristal, kemudian yang satunya lagi dikirim ke cloud atau Firebase database server
yang mana database server ini nanti dihubungkan ke aplikasi pada smartphone gitu. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, kamsahamnida, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.